Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Talina dari kelas 12 IPS 2. Saya sekarang mau menceritakan tentang kisah hidup pendiri Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah pakar ilmu fikih dan hadis. Dia lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Kesuksesannya menjadi pendiri Mazhab Maliki berawal dari nasihat seorang ibu untuk mengenyam pendidikan di Masjid Nabawi. Di sana, ia mulai menghafal Al-Quran dan hadis. Materi pendidikan penulis masih langka. Para pelajar saat itu masih memiliki ingatan kuat. Kondisi tersebut tidak memengaruhi Imam Malik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Saat seorang guru menceritakan hadis Nabi, Imam Malik biasa memahami setiap hadis. Kemudian, dia mencoba menghafalkan hadis untuk dirinya sendiri. Hal ini guna memastikan dia mempertahankan setiap hadis. Suatu saat, dia menghadiri suatu yang menceritakan dalam mendiskusikan 30 hadis. Ketika sesi selesai, dia memeriksa resentasi dari hadis tersebut. Sadar ada salah satu hadis yang lupa. Imam Malik segera mengejar gurunya untuk mempelajari hadis itu. Lalu sang guru mendengarkan dan mengajari hadis yang terlupakan. Sebagai seorang ulama terkemuka, Imam Malik tidak hanya menghadiri lingkungan studi yang diselenggarakan oleh sekitarnya, dia berdiskusi tentang berbagai hal keimanan dengan rekan-rekannya dan para ulama yang datang ke Madinah pada saat musim haji. Dia juga memiliki hubungan dengan otoritas terkenal di berbagai belahan dunia muslim. Imam Malik mulai mengajar di Masjid Nabawi sejak awal hidupnya saat usianya sekitar belasan atau awal 20-an. Dia tidak akan mulai mengajar sampai perintahnya untuk belajar agama disaksikan oleh tidak kurang dari 70 gurunya. Beberapa dari mereka yang datang untuk menghadiri sesi pengajar mantan murid mereka untuk belajar darinya. Sebagai seorang tradisionalis konservatif, Imam Malik sangat menghormati hadis Nabi. Sejarah memberitahu sebelum Imam Malik mulai mengajarkan hadis, dia akan mandi dan memakai pakaian terbaiknya. Dia tidak akan mengizinkan siapapun meninggikan suara terlalu tinggi. Selama Imam Malik hidup 90 tahun, dia menyaksikan perubahan dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyah. Dia bertemu banyak khalifah yang dia perintahkan dengan ilmu dan nasihat. Ketika Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah mengetahui Al-Muwatta, buku yang disusun oleh Imam Malik, dia mengirim utusannya untuk menjemput Imam Malik. Khalifah Harun ingin buku ini dibacakan oleh Imam Malik. Namun, saat utusan Harun sampai di kediaman Imam Malik, dia dengan sopan menjawab,
Sampaikan padanya ilmu harus dikunjungi dan tidak boleh mengunjungi orang lain. Mendengar jawaban Imam Malik, Khalifah Harun menyalahkannya karena tidak mematuhinya. Lagi-lagi Malik menjawabnya dengan sopan dan berkata, "Wahai pemimpin yang beriman, Allah yang Maha Kuasa mengangkatmu ke posisi terhormat ini. Jangan menjadi orang yang pertama merendahkan tempat dan menghina martabat ilmu dan pengajaran, sehingga Allah tidak merendahkan tempatmu. Aku tidak benar-benar ingin membangkang kepadamu, tetapi aku lebih ingin rasa hormat untuk belajar agar Allah dapat mengangkat posisinya." Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid berjalan bersama Imam Malik ke rumah Imam Malik untuk mendengarkan dia dan bacaan dari bukunya. Imam Malik juga mengajarkan murid-muridnya melalui perkataan dan tindakan disertai dengan kerendahan hati. Dia menekankan kepada murid-muridnya ungkapan terpenting yang harus dimiliki seorang ulama sejati adalah berani mengatakan, "Saya tidak tahu." Pernah suatu ketika ada seorang pria datang kepadanya dan menanyakan suatu masalah. Setelah mendengar itu, Imam Malik tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Jadi, dia berkata dengan rendah hati, "Saya tidak tahu." Pria tersebut sangat terkejut dan mengatakan, "Apa yang harus saya ceritakan kepada rakyat saya ketika saya pulang?" Imam Malik menjawab, "Katakan pada mereka, Malik bin Anas mengatakan dia tidak tahu." Dengan rasa tanggung jawab inilah Imam Malik mengajarkan seorang orang dan memberikan putusan religius atau fatwa. Terlepas dari kenyataan, ia mengumpulkan lebih dari 100.000 hadis serta belajar di tangan puluhan otoritas terkenal tentang masalah agama. Imam Malik dikenal karena bukunya Al-Muwatta sebagai komplikasi kedua dalam sejarah ajaran agama Islam. Menurut beberapa sejarawan, buku itu disusun selama 40 tahun. Saat ini buku itu masih menjadi awan utama bagi jutaan Muslim di Afrika Utara dan Sub-Sahara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki. Imam Maliki adalah orang yang sangat taat dan takut terhadap Allah. Dia menjalani kehidupan dengan pantang menyerah dan sering berpuasa. Terkadang sekitar 4 hari dalam sepekan. Dia wafat pada 170 Hijriah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.